Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara sekalian, jumpa kembali dengan kami dalam program Dai Produktif, yang program ini adalah program perdana yang diluncurkan oleh SIT Darul Ilmi, ya. Setidaknya dalam rangka memotivasi seluruh PTK Darul Ilmi supaya lebih produktif dalam kegiatannya sehari-hari. Kemudian dalam kegiatan hari ini, Dai Produktif hari ini, kita menghadirkan salah satu tenaga pengajar SIT Darul Ilmi, Ustadz Ahmad Khairi MPD. Beliau sebagai tenaga pengajar bahasa Arab di SMP dan SMA IT Darul Ilmi Bandar Lampung. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Bil khair. Ya, jadi pemirsa, pada hari ini Ustadz Ahmad Khairi telah mengeluarkan salah satu karyanya. Jadi SIT Darul Ilmi memfasilitasi dan memotivasi karyawannya untuk tetap produktif, ya, produktif di bidang-bidang yang lain, misalkan hobi atau keahlian yang lain. Nah, Ustadz Ahmad Khairi ini kebetulan memiliki hobi menulis, ya. Dari latar belakang beliau juga literasinya banyak, gitu ya, bahasa Arab. Kalau nggak banyak baca ya gimana, gitu kan, mau nulis. Karena saya pernah dengar, pernah baca juga, syarat untuk menjadi salah satu syarat menjadi penulis itu adalah membaca. Maka sebelum jadi penulis kan harus banyak membaca. Ya. Maka dengan salah satu buku yang sudah diterbitkan beliau ini membuktikan bahwasanya literasi beliau sebetulnya sudah banyak, begitu ya. Apa-apa ini sebagai pelajaran juga buat saya, gitu kan. Semoga saya juga bisa segera menurunkan tulisan saya. Ya Rabbal Begitu. Alamin. Nah, di hadapan kita ini sudah ada satu buku nih, ya. Jadi kita akan mengulas sedikit. Kita nggak akan membedah secara keseluruhan karena mungkin waktu dan tempat yang terbatas. Jadi kita akan mengulas sedikit saja tentang salah satu karya yang sudah dihasilkan oleh Ustadz Ahmad Khairi, yaitu buku yang berjudul, apa judulnya, Ustadz? Nasihat Tuhanku untuk hamba. Nasihat Tuhanku untuk hamba. Nah, jadi akan kita korek-korek dikit lah, setidaknya apa latar belakangnya, kemudian nanti bisa kita beli di mana, nah begitu. Ya, boleh. Nah, Ustadz, silakan. jadi saya tanya-tanya sedikit, Ustadz, ya, tentang bukunya berjudul Nasihat Tuhanku untuk Hamba. Nah, ini judulnya sebetulnya bagus, gitu ya, dan baku. Nah, gitu. Saya ingin tahu sebetulnya apa latar belakang dari Ustadz Khair menulis buku ini, sejak kapan, seperti itu. Ya, terima kasih kesempatannya. Nasihat Tuhanku untuk hamba, yang melatar belakangi saya menulis karena saya memang ingin menulis. Memang saya ingin menulis yang pertama. Yang kedua, supaya bermanfaat apa yang sudah saya ketahui, bermanfaat bagi orang lain dengan cara saya menulis. Itu ada yang mengatakan, kawan saya mengatakan, kalau kita ingin hidup nggak mati, maka kita harus punya buku, punya karya. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, kita punya karya, buku kita dibaca oleh banyak orang, kemudian bermanfaat. Itu sama dengan kita masih hidup dan masih bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Itu mungkin filosofi panjang umur, ya. Ya, alhamdulillah saya mulai berencana itu sebenarnya sudah lama. Tahun 2014. 2014. Iya, sebenarnya. Namun banyak kendala yang jelas. Namanya belajar, saya bukan latar belakang saya bukan bahasa Indonesia ataupun penulis buku dan sebagainya, tapi saya hanya ingin seperti orang-orang yang bisa menulis hal yang baik sehingga bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Kendalanya banyak sekali. Saya bingung. Setelah saya jadi tulisan tersebut, mau saya terbitkan di mana? Oh gitu. Iya, bingung. Saya tetap mencari informasi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di tahun 2020 ini, tepatnya waktu bulan Ramadan kemarin, teman saya mengeluarkan atau rilis bukunya. Oh begitu. Beliau guru SDIT Gunung Terang. Oh ya. Kenalan saya, alhamdulillah itu teman luar biasa. Saya tanya kepada beliau, saya punya buku naskah, bagaimana caranya? Seperti kamu bisa menerbitkan seperti itu. Terus kemudian beliau membantu saya, dan akhirnya dengan waktu yang sudah ada, waktu ini Allah berikan kesempatan saya melanjutkan tulisan, melengkapi, dan alhamdulillah sampai saat ini terbit. Bisa terbit ya. Alhamdulillah. Itu yang melatar belakangi, ya, salah satunya ada kebetulan kesempatan untuk bisa dapat, karena tulisannya sudah lama, sudah 6 tahun. Sebenarnya udah lama banget gitu kan, udah lama banget. 14. Sebelum saya menikah kan gitu. Dari masih jomblo pemirsa, ya. Jadi
pada para pemirsa masih jomblo juga harusnya sudah terbit banyak bukunya. Namun kesempatan saja yang belum ada gitu kan. Tapi itulah memang kita harus belajar. Ya. Mungkin waktu itu saya belum bagus dan sebagainya. Saya juga konsultasi dengan Ustadz Jumadi LC salah satunya. Bagaimana Ustadz, saya ingin menulis buku. Saya konsultasi, ingin belajar dengan beliau karena beliau juga salah satu penulis buku. Oh ya. Jadi, ya bagus, tapi susunan bahasanya masih seperti skripsi. Akhirnya saya rombak kembali gitu kan. Bagaimana supaya buku saya ini nggak seperti skripsi, nggak seperti karya tesis dan sebagainya. Karya ilmiah. Karya ilmiah. Ya, alhamdulillah itu masukan dari beliau. Terus kemudian salah satu masukan dari guru kita juga, guru-guru dari sekolah kita SMP IT Darul Ilmi, guru bahasa Indonesia Pak Haji Marhaban. Beliau kan guru bahasa Indonesia, tentunya paham lah ya titik koma, huruf besar dan sebagainya. Itu saya minta tolong bantu koreksi. Alhamdulillah beliau koreksi dan memberikan masukan, seharusnya begini dan begitu. Dari inilah ya memberikan ilmu baru untuk saya untuk meneruskan. Dan di saat yang Allah sudah tentukan, hanya kurang halaman saja gitu kan. Saya tadinya ingin cepat, banyak halamannya kan 150-an, tapi fontnya 18 waktu itu. Saya buat sendiri kan gitu ya. Begitu ketentuan buku diterbitkan harus seperti itu. Font 10. Oh, jadi disunting semua. Disunting semua 150 halaman yang saya buat menjadi 50 halaman yang membuat saya harus menulis kembali gitu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi alhamdulillah terbit juga. Ya, dari 2014 ya. 6 tahun ya. Selama 6 tahun itu sebenarnya bukan waktu yang sebentar ya Zat ya. 6 tahun itu lumayan lama untuk penulis dengan buku cetak perdana. Nah, kalau boleh tahu 2014 dulu apa sebenarnya yang membuat Pak Khoir ini mempunyai ide untuk menulis ini? Karena kebanyakan penulis buku kan biasanya memiliki permasalahan tertentu atau apa yang ingin dia sorot seperti itu. Maka kemudian dia telurkan dalam bentuk tulisan seperti itu. Ya, waktu itu ya saya sebagai manusia merasa diri saya ini adalah hamba. Merasa diri saya ini adalah hamba. Begitupun orang lain adalah hamba. Ya, saya juga. Ya. Kemudian kadang-kadang banyak kita ini keluhan, masalah-masalah pada kehidupan kita. Dan banyak orang yang tidak tahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan kadang-kadang kita sebagai hamba ya, sebagai manusia hilaf. Entah itu hilaf ataupun sengaja. Kadang-kadang kita lari pada orang yang menurut kita itu bisa memberikan nasihat kepada kita, sehingga kita lari kepada orang tersebut. Tak tahunya itulah dukun, tapi nggak tahu kita dukunnya dukun apa, dukun santet, dukun bayi dan sebagainya, kita nggak tahu. Kadang-kadang seperti itu, hanya ingin mendapatkan nasihat. Pak Kiai bagus kalau Pak Kiai kan gitu, guru dan sebagainya, orang tua kita, kemudian motivator yang sehingga masalah yang kita punya mendapatkan solusi dari nasihat tersebut. Begitu. Dan akhirnya saya banyak bertanya dengan kawan-kawan, kapankah Anda itu pernah dinasihati oleh Allah gitu kan? Seperti itu. Pernah nggak dinasihati? Jawabannya macam-macam gitu kan. Macam-macam jawabannya. Ada yang pernah ketika saya melakukan hal yang tidak baik, kemudian tidak jadi, ada hal sesuatu yang menimbulkan nggak terjadi hal yang buruk tersebut, itulah di saat saya dinasihati oleh Allah SWT. Tapi sangat sedikit yang menjawab ketika saya membaca Al-Quran, ketika saya mendengar lantunan Al-Quran, itu sangat sedikit sekali. Ya, tergantung latar belakang orangnya. Ya. Padahal sesungguhnya inti dari buku tersebut insya Allah mengajak bahwasanya nasihat itu di dalam Al-Quran luar biasa nasihatnya. Nasihat untuk diri kita sendiri, dan itu langsung dinasihati langsung dari Allah SWT. Karena Al-Quran itu adalah plek-plek banget ya, firman Allah, kalam Allah kan gitu ya. Langsung siapa? Allah bicara dengan siapa? Dengan kita yang membaca, dengan kita yang mendengarkan, begitu. Lewat Rasulullah SAW selaku Rasulullah ya, utusannya menyampaikan kepada umatnya, dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, sekaligus hamba Allah SWT yang penuh dengan kenistaan, begitu. Terbesit dalam pikiran saya, sebetulnya kita itu lemah ya Pak pada dasarnya ya, manusia. Pada dasarnya manusia dan selalu membutuhkan sandaran untuk menguatkan diri. Berarti kalau misalkan sandaran kita lemah, justru kita pun akan jatuh. Misalkan tadi
apa yang menjadi patokan kita bahagia. Misalkan salah satu faktor kebahagiaan saya adalah harta. Maka ketika saya bergelimang harta itu, apakah saya bahagia? Sedangkan harta itu sendiri kan sesuatu yang semu seperti itu. Sedangkan kalau sandaran kita kuat, kembali kita kepada Allah, maka Allah itu yang maha kuat. Jadi selama kita kuat. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Apapun problemnya, semua sudah lengkap di dalam Al-Quran. Masalah apapun itu. Oke, Ustaz Ahmad Khairi, sudah panjang kali lebar tadi latar belakangnya, memang kita juga resah gitu ya Ustaz ya. Nah, jadi apa dari buku ini isinya yang bisa kita dapatkan Ustaz? Apa saja yang Ustaz susun untuk melengkapi buku ini? Yang pertama kita tahu nasihat itu apa. Apa sih nasihat itu? Perkataan yang baik di saat kita membutuhkan. Wejangan bisa jadi nasihat itu adalah wejangan. Seandainya kita jadi guru, memberikan nasihat kepada murid. Kenapa muridnya? Karena kurang benar ataupun perlu kita bimbing, kita berikan arahan. Nasihat itu adalah arahan bimbingan. Kalau bahasa Jawa, le jangan begitu, nak jangan begitu, jangan begini. Yang bagusnya seperti itu. Itu adalah nasihat. Kita harus tahu nasihat itu seperti apa. Sedangkan begini mengajak, nasihat Allah itu seperti apa? Begitu. Jadi lebih kepada apa saja bentuk-bentuk nasihat seperti itu ya. Terus kemudian kita juga harus tahu diri. Kita ini sebagai manusia, hamba. Gitu kan? Sebagai hamba, apa itu hamba? Buku ini juga menjelaskan apa itu hamba. Siapa itu hamba? Bukan apa, maaf. Siapa itu hamba? Hamba itu bahasa Arabnya abdun kan gitu ya. Pernah belajar bahasa Arab insyaallah ya. Abdun itu artinya ya hamba tadi. Kalau bahasa Jawanya ngawulo. Ngawulo itu budak kalau bahasa kasarnya sebenarnya ya, budak. Kalau kita tahu siapa itu budak? Budak itu senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Hamba senantiasa mengikuti. Kalau kita merasa hambanya Allah ya, berarti kita harus merasa diri kita nggak punya apa-apa. Namanya budak nggak punya apa-apa. Ya, hamba itu nggak punya apa-apa. Butuh kepada tuannya. Siapa tuan kita? Siapa Tuhan kita? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam sejagat raya ini. Kita butuh nasihat Allah. Kita butuh sekali. Ya, jadi buku ini dijabarkan ya. Jadi ada apa definisi nasihat itu? Apa kemudian hamba itu seperti apa? Dan apa saja sumber daripada nasihat yang bisa kita dapatkan dari mana saja ada di buku ini ya. Jadi kan saja nggak semua orang itu mudah menerima nasihat, bahkan ada yang menentang seperti itu. Sebetulnya apa yang membuat orang-orang tersebut sulit untuk menerima nasihat? Ya, buku ini juga menjelaskan bahwa ada beberapa sifat-sifat manusia yang di situ adalah keluh kesah, sombong, tak mau menerima nasihat dari orang lain. Itu adalah salah satu bagian dari sifat-sifat manusia yang tidak baik. Nah, kalau kita sebagai manusia ada unsur ketidakbaikan, maka kita harus tahu bagaimana cara kita supaya menjadi lebih baik, gitu kan? Kenapa seperti itu? Karena kurangnya ilmu satu, pengetahuan, dan biasanya ketutup hatinya karena kesombongan. Karena Allah sendiri tidak suka dengan orang yang sombong, ketutup. Kalau sudah sombong, maka dia tidak mau batrul haq wa ghamtun nas, gitu ya. Tidak mau menolak kebaikan, enggak mau dapat nasihat, enggak mau seperti Abu Jahal, gitu kan. Jelas-jelas yang memberikan nasihat adalah Rasulullah langsung, gitu kan. Memberikan nasihat langsung Abu Jahal, gitu kan. Langsung keponakannya Rasulullah. Tapi karena gengsi, karena kesombongan yang dia miliki, Abu Jahal miliki, maka tidak masuk kebaikan tersebut, hidayah tersebut tidak masuk. Itu yang bisa yang menjadikan manusia tersebut tidak mau hal yang baik. Lebih banyak ya. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan beli bukunya nanti ya. Kita termasuk ke sifat-sifat yang mana nih yang melekat pada diri kita. Semoga sifat-sifat yang positif Ustaz ya. Insyaallah, amin. Nah, Ustaz, buku ini sudah terbit. Siapa sasaran pembaca yang Ustaz Khair bidik ini? Sasarannya dari kalangan umum. Kalangan umum artinya mulai SMA. Nah, umur ya, kalau umur SMA lah sudah bisa nalar, gitu kan. Sudah bisa menganalisa. SMA, kuliah, bahkan ya bapak, ibu, semuanya begitu ya, bisa membaca. Gitu. Kalau untuk anak-anak, bahasa saya terus bukan untuk anak-anak, gitu ya. Bahasanya bukan bahasa anak-anak, begitu ya.
seperti itu. Nah, menurut saya isinya penting sih, terutama untuk bapak, ibu guru, ustadz dan ustazah yang memang tugasnya menyampaikan nasihat kepada murid-muridnya. Terutama ya, sasaran adalah orang-orang yang galau gitu kan. Orang-orang yang galau. Orang-orang yang galau, yang butuh nasihat sasarannya ya. Yang terkhususnya di situ ya, orang-orang yang galau. Kenapa yang nggak galau ya nggak usah gitu ya. Sudah tahu gitu nasihatnya seperti apa. Tapi kalau yang galau, butuh motivasi, butuh nasihat, ya coba barangkali buku ini bisa membantu. Nah, ya. Nasihat itu dari mana datangnya? Ya, sekaligus apa harapan Pak Khoir dari terbitnya buku ini? Besar harapan saya menerbitkan buku tersebut kebermanfaatan bagi banyak umat, bermanfaatan, kemudian kebaikan yang saya tulis bisa tidak macet, tidak berhenti saja. Seandainya saya meninggal dunia, tulisan saya masih ada. Ya, tulisan saya masih ada, dibaca banyak orang, kemudian harapan saya masih mengalir pahala saya. Amin. Gitu. Ini definisi panjang umur, panjang pahala ya. Iya. Gitu. Baik, demikian sesi bincang kita dalam program Dai Produktif ya. Pemirsa bisa mendapatkan bukunya melalui link di bawah ini. Jadi jangan sampai nggak dapat bukunya. Ya, ini memotivasi saya ya pribadi supaya satu, menjadi orang yang memiliki sifat mudah menerima nasihat kayak gitu tadi ya. Yang kedua, supaya produktif juga ya. Satu karya 6 tahun itu sangat memecut nurani saya. Ya, banyak berhentinya juga karena kadang-kadang saya juga putus asa ini. Kayaknya nggak bisa. Tapi ternyata bisa gitu ya. Ternyata bisa. Kadang mandek, kadang terusin lagi. Kadang mandek, kadang terusin lagi. Jadi 6 tahun itu nggak setiap hari nulis saya. Kalau setiap hari nulis dalam waktu 6 tahun, ya udah setebel apa nggak tahu juga kan gitu. Halangan itu pasti ada lah. Saya kadang-kadang bosan gitu kan. Karena saya nggak percaya diri kadang-kadang seperti itu. Saya bisa atau tidak. Tapi insya Allah dengan dukungan, dorongan kawan-kawan, teman-teman semuanya, alhamdulillah. Ya, buktinya terbit sudah bukunya gitu ya. Ya, kita semua susah sih memang, tapi bisa. Nah, gitu. Baik, terima kasih atas partisipasi pemirsa semua dalam menyaksikan program ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi terima kasih Ustaz Khoir sudah menyempatkan waktunya untuk saya mintai ulasan sedikit bukunya. Semoga bermanfaat untuk Ustaz Khoir dan kita semua. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.